Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awani Solhuduni dengan NIM E1E018-019, berasal dari kelas 6A Pagi, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi uji korelasi beserta cara analisis datanya. Nah, yang pertama yaitu teori dan kriteria pengujian korelasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel tidak bebas atau Y. Nah, dalam uji ini pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y. Selanjutnya, dalam uji korelasi terdapat 3 cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y. Nah, untuk mengenai arti dan arah hubungan dari nilai variabel X dan variabel Y, yang pertama yaitu mengenai arah dan hubungannya. Mengartikan arah hubungan kedua variabel dapat dilihat dari apakah angka tersebut memiliki tanda positif atau negatif. Nah, apabila tandanya negatif, artinya variabel X naik, maka variabel Y turun atau sebaliknya. Nah, jadi berlawanan arah. Namun, apabila tandanya positif, artinya variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik, yang disebut dengan satu arah. Yang kedua yaitu mengenai kekuatan hubungannya. Dalam uji korelasi, penentuan kuat atau lemahnya suatu hubungan dinilai dari apabila nilai tersebut mendekati angka 1 atau min 1. Nah, jika angkanya yang diperoleh mendekati angka 0, maka hubungan kedua variabel dapat dikatakan lemah. Untuk cara-cara pengujian korelasi yaitu ada 3. Yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio atau interval. Yang kedua, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu terdapat hubungan yang linear antara variabel penelitian. Nah, untuk dasar-dasar pengambilan keputusan analisis korelasi bivariate version, di sini ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan nilai signifikansi two-tailed. Jika nilai sig two-tailed kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Nah, sebaliknya, jika nilai sig two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Dan untuk yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Nah, sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Dan untuk yang terakhir, berdasarkan tanda bintang yang diberikan oleh SPSS. Nah, jika terdapat tanda bintang 1 atau bintang 2 pada nilai percent correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Nah, sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai percent correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mempunyai sebuah kasus. Misalnya, saya ingin menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel yang di samping ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis data menggunakan SPSS. Pertama-tama kita membuka menu SPSS, lalu menekan variabel view. Nah, pada bagian name di sini kita ketik X1. Nah, untuk baris yang kedua kita ketik X2, dan untuk baris yang ketiga kita ketik Y. Pada label di sini, pada X1-nya kita ketik motivasi. Untuk baris yang kedua kita tuliskan minat, dan untuk yang Y-nya kita tuliskan sebagai prestasi. Nah, untuk yang desimal di sini semuanya kita pilih yang 0. Begitu juga dengan yang Y. Untuk measure-nya kita biarkan saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada data view. Nah, data view di sini kita masukkan data yang ada pada PowerPoint tadi. Saya sudah memasukkan pada Excel agar mudah di-copy saat dipindahkan pada SPSS. Kita tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Semuanya kita blok. Lalu
masuk ke menu Analyze. Nah, berbeda dengan analisis-analisis sebelumnya, di menu Analyze di sini kita pilih yang Correlate. Lalu kita pilih yang Bivariate. Nah, ketiga menu yang ada di sini kita pindahkan pada tabel yang sebelah kanan dengan memencet tanda panah yang ada di sini. Kemudian untuk minat juga sama, dan prestasi juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung tekan OK. Maka datanya akan diproses. Nah, untuk perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan tabel output di sini, kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan tadi. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikansi two-tailed-nya. Nah, dari tabel output ini kita ketahui bahwa nilai sig two-tailed-nya antara motivasi dengan prestasi antara X1 dengan Y adalah sebesar 0,002. Maka kita bandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfa di sini yaitu 0,05. Maka antara motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,002 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Nah, selanjutnya kita melihat hubungan antara minat atau X2 dengan prestasi atau Y. Bisa kita lihat nilai sig two-tailed-nya sebesar 0,000, maka kita bandingkan dengan nilai alfa yaitu 0,05. Maka dari itu hubungan antara minat dengan prestasi memiliki nilai sig two-tailed yaitu 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation-nya. Nah, diketahui di sini nilai dari R hitung yaitu sebesar 0,796. Nah, maka dari itu kita bandingkan dengan nilai R tabel pada PPT yang sudah saya jelaskan sebelumnya. R tabelnya di situ diketahui 0,576. Maka kita bandingkan dengan nilai R hitung pada prestasi di sini yaitu 0,796 lebih besar dari R tabel yaitu 0,576. Maka kita dapat simpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Nah, selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat atau X2 yaitu sebesar 0,908. Yang ini ya. Nah, kita bandingkan dengan nilai R tabel yaitu 0,576. Maka 0,908 lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,576. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Nah, mengapa demikian? Karena R hitung atau percent correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain semakin meningkatnya motivasi dan minat belajar siswa, maka semakin meningkat juga prestasi belajar siswa tersebut. Untuk dasar pengambilan keputusan yang ketiga yaitu berdasarkan tanda bintang yang ada pada SPSS di sini. Nah, dari output di sini kita bisa melihat bahwa nilai percent correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai 2 bintang di sini. Nah, ini ya, 2 bintang. Nah, hal ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai uji korelasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.